Oke, kita tunggu. Tes. Assalamualaikum. Hai. Cek. Oke, suaranya sudah down, listriknya ya sudah down. Oke. Hai sahabat Paraquah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi di channel Muhammad Rifan Paraquah, channel yang super natural ya. Nah, kali ini saya ingin sedikit berbagi info tentang manfaat dari alat ini. Ada yang tahu alat ini apa? Komen di bawah ya. Ini namanya heater atau pengatur suhu. Jadi kalau kalian pakai alat ini, suhu akuarium yang kalian punya bisa kalian atur suka-suka kalian ya, selama heater ini menyala. Ini ada yang aluminium ya, ini terbuat dari aluminium dan ini terbuat dari kaca. Bedanya dari bahannya. Kalau manfaatnya sama, dan kalau aluminium kalian lupa atau air di akuarium dikuras, terus kalian lupa mencopot ini akan aman-aman saja. Tapi kalau yang kaca, saya pernah kejadian saudara saya menghidupkan ini, padahal dia nggak tahu, dikirain lampu, dihidupkan di luar air. Berapa menit langsung meledak, pecah, dan tidak bisa digunakan. Akhirnya dibuang. Oke, kegunaan dari heater ini adalah untuk mengatur suhu. Seperti yang kita ketahui, ini musim penghujan ya, intensitas hujan itu lebih sering daripada kemunculan sinar matahari ya. Jadi suhu semakin drop jauh dari kesan hangat, dan itu sangat berpengaruh pada ikan-ikan, terutama ikan-ikan peliharaan kita. Jangankan ikan hias, ikan lele, ikan patin, ikan konsumsi jenis lain juga akan KO kalau tidak terkena sinar matahari beberapa hari. Macam-macam penyakit, terutama penyakit jamur, akan menyerang ikan-ikan tersebut. Ikan itu akan malas untuk bergerak, sulit untuk bernafas, nafsu makan berkurang, dan akhirnya mati. Apakah menggunakan heater ini wajib? Pengalaman saya, penggunaan heater wajib. Apalagi buat ikan-ikan yang bagus, yang mahal. Lebih baik kalian korbankan sedikit uang kalian untuk membeli heater ini ya, supaya suhu di akuarium itu bisa distabilkan. Ini suhunya dari, kalau nggak salah, sebentar saya lihat ya, suhunya ini kalau nggak salah dari 22 derajat sampai 32 derajat. Kalau yang ini dari 18 derajat sampai 34 derajat. Kalau yang ini yang aluminium. Kalau yang kaca, bentar, ini bentuknya aluminium kayak gini. Nah, ini ada pengatur, pengatur suhunya. Ini yang tuas merah ini bisa diputar ke kanan ke kiri, dan ini penunjuk suhunya. Tinggal kita setel, kita mau di suhu yang mana. Oke. Dan kemudian yang kaca bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini kalau jatuh mesti pecah pasti. Dan ini lebih kecil lagi ya mulainya. Ini dari 12 derajat sampai 34 derajat. Kalau yang 12 derajat itu biasanya buat yang agak turun, itu biasanya buat ikan-ikan kecil seperti ikan tetra gitu ya. Ya, lihat ya. Kelihatan nggak? Dari 12 derajat ini tuasnya biru ya. Macam-macam sih. Lain merek, lain
ininya, bentuknya ya. Ini ada rekomendasi dari pabriknya yang ditulis di sini ya, saya bacakan ya. Heater harus selalu berada di daerah dengan sirkulasi air yang kuat. Jadi dia harus ditaruh pada sirkulasi air, tidak boleh di air yang tenang ya. Jika gerakan air tidak mencukupi, termostat tidak akan berfungsi secara akurat. Jadi kalau gerakan air terlalu tenang, maka pengatur suhu ini tidak berfungsi dengan baik, dan temperatur yang diinginkan tidak dapat diperoleh di akuarium. Sebaiknya Anda mengamati ketika penghangat aktif yang diindikasikan dengan lampu menyala. Air hangat dapat mengalir baik dari pemanas sampai dengan suhu termometer yang diinginkan. Saya ulangi sekali lagi. Heater harus selalu berada di daerah dengan sirkulasi air yang kuat. Jika gerakan air tidak mencukupi, termostat tidak akan berfungsi termostat tidak akan berfungsi secara akurat, dan temperatur yang diinginkan tidak dapat diperoleh di akuarium. Sebaiknya Anda mengamati ketika penghangat aktif yang diindikasikan oleh lampu yang menyala. Air hangat dapat mengalir baik dari pemanas sampai dengan suhu termometer yang diinginkan. Oke. Ini yang penting. 1. Periksa tegangan pada pemanas label untuk memastikan bahwa adalah sama dengan pasokan listrik Anda. Untuk pemanas ini digunakan listrik 220 volt. Jadi tegangannya harus sama ya dengan listrik di rumah kita, jangan beda. Ini tegangannya di sini. Ini 75 watt. Di sini ada keterangannya di bawah ini. Kemudian yang kedua, jangan aktifkan pemanas ketika keluar dari air. Ya, itu tadi yang saya katakan di awal-awal ya. Kalau kalian lupa, di repeat lagi, dibalikin ke awal lagi, hampir jatuh yang kaca. Yang ketiga, setelah menginstal di akuarium, tunggu beberapa menit untuk memungkinkan termostat untuk menyesuaikan temperatur air. Jadi begitu dicolokin ya, itu tidak bisa langsung hangat. Ini bukan sulap ya, bukan juga sihir. Jadi perlu proses. 4. Tingkat air harus dijaga pada atau di atas tanda minimum tingkat air di dekat bagian atas pemanas. Maksudnya apa ini? Tingkat air harus dijaga pada atau di atas tanda minimum tingkat air di dekat bagian atas pemanas. Oke. Oh, ini. Ini gambar air di sini. Bagian biru ini kalau dicelupin di akuarium itu harus tenggelam minimal segini lah ya, nggak boleh segini, kepalanya ini harus ditenggelamkan segini ya. Syukur-syukur bisa tenggelam segini, begitu maksudnya tadi. Oke, yang kelima, untuk melindungi terhadap kerusakan, pemanas diposisikan di area yang bebas di dalam akuarium tanpa bersinggungan dengan benda lain. Jadi jauhkan dari ornamen-ornamen seperti karang, batu-batuan, tebing-tebing, dan daun-daunan ya. Jauhkan dari ornamen lain. Jadi beri jarak supaya aman. 6.
Pastikan matikan kelistrikan 15 menit sebelum mengurangi air dari akuarium. Oke, kalau kalian sedang menguras akuarium ya, itu usahakan heater ini dicopot dulu 15 menit sebelumnya, baru kalian kuras. Supaya apa? Supaya ini suhu heaternya ini turun ya. Jangan kalian kuras terus baru kalian cabut. Ini panas banget. Kalau yang kaca bisa apa tadi? Meledak. Meledak, meletus, meletup. 7. Pemanas ini bias ini gimana sih? Pemanas ini bisa digunakan sampai kedalaman air 120 cm. Oh, pemanas ini bisa digunakan sampai kedalaman air 120 meter. 120. Oh, salah. Pemanas ini bisa digunakan sampai kedalaman air 120 cm, bukan meter ya. Jadi saya tadi agak mikir 120 meter laut. Oke, sentimeter, 120 cm. Oke, lumayan banyak bisa buat kolam berarti ya. Yang ke-8 terakhir ini, pastikan pemanas dihubungkan dengan penghubung kabel listrik yang sesuai dengan daya pemanas untuk menghindari kabel listrik yang terbakar di saat penggunaan. Ya, jadi alangkah baiknya untuk peralatan seperti ini kalian gunakan kabel listrik yang bagus, bukan yang ecek-ecek ya, bukan yang ceng-cengko. Bahasa apaan itu? Oke. Iya, begitu tadi sedikit ulasan tentang heater ya. Kalau kalian belum tahu, heater itu adalah alat pengatur suhu. Jadi menjaga kestabilan suhu di akuarium. Jadi kalau kalian ingin akuarium kalian bersuhu 20 derajat, bisa pakai heater ini. 30 derajat bisa pakai heater. Biasanya untuk yang suka membreed ya, memijahkan ikan, kalau tidak salah telur ikan rata-rata biasanya ya itu akan bagus menetas selama 3 hari, dan 3 hari ini kalau suhu stabil. Kalau suhu terlalu dingin itu bisa sampai 7 harian, lebih dari itu busuk telurnya. Tapi kalau suhunya terlalu hangat, terlalu panas, terlalu tinggi, bisa lebih cepat, 2 hari per 1 hari. Tapi terlalu cepat itu juga buruk, bisa membunuh ikan itu sendiri ya, bibit ikan itu sendiri. Jadi kestabilan suhu bagus. Pemula-pemula bertanya kepada saya ya, kok ikan saya tahu-tahu mati gitu. Padahal tadi waktu berangkat kerja saya lihat itu baik-baik saja. Saya kasih makan, saya ajak main juga. Tapi begitu saya pulang dari tempat kerja saya dapati ikan saya sudah mati. Wah, kenapa? Saya juga nggak tahu. Ya, kemungkinannya itu karena suhu yang terlalu rendah ya. Terutama di musim seperti ini ya, musim penghujan, itu suhu drop terus, rendah terus. Jangankan ikan, kita manusia aja nggak betah ya suhu dingin, langsung flu, langsung pegel-pegel, langsung meriang. Tahu-tahu periksa ke rumah sakit, vonisnya corona aja. Ya, kalau jaga kesehatan ya, jangan sembarangan ya. Olahraga ya. Oh, seumpama ada pertanyaan seperti ini, saya punya akuarium 1,5 meter, itu baiknya menggunakan heater yang berapa watt?
Setahu saya heater itu ada yang 50 watt, 75 watt, 100 watt. Yang saya tahu, yang pernah saya lihat. Mungkin ada yang lebih dari itu. Mungkin ada yang 150, tapi saya belum pernah lihat. Ada yang 250 mungkin. Ya, soalnya kolam kan nggak kecil, nggak semuanya kecil-kecil, ukurannya nggak sama kan ya. Ya. Saya tanyakan pertanyaan tersebut kepada teman saya, dan dia bilang pakai yang mana saja bisa. 150 cm dikasih heater yang 50 watt bisa, asal heaternya nggak dicabut-cabut ya, nyala terus, jadi suhunya stabil. Kalau dicabut-cabut ya langsung drop lagi, karena kebiasaan pemula ya, terutama ibu-ibu ya. Kalau apa-apa dikit lampu akuarium nyala, nggak ada yang lihat, cabut. Terus mesin akuarium nyala terus, boros, cabut. Apalagi heater wattnya terkenal besar ya, kayak gitu. Jadi harus hidup nyala terus ya, tidak sesekali nyalanya. Kalau sering dimatikan, sering dicabut, sering dimatiin, itu berpengaruh pada umur dari alat elektronik itu sendiri, bisa cepat rusak ya. Ingat itu ya. Dan kemudian sesuaikan juga listriknya ya. Listrik, kalau listriknya sering drop, sering down, sering apa itu namanya, kalau orang Jawa jeglek, sering jeglek, lapor saja ke PLN ya, supaya stabil. Karena kalau listrik yang sering down seperti itu, sering turun tegangannya, juga bisa merusak peralatan elektronik yang ada di rumah, seperti ya enggak cuma lampu akuarium, mesin akuarium, enggak cuma itu, tapi lampu rumah, TV, terus kulkas dan lain-lain yang ada di rumah bisa ikutan rusak. Apalagi, oke, kalau kalian ada pertanyaan di komen aja ya, kasih pertanyaan kepada saya. Saya sendiri bingung, ini saya nggak pakai skrip, jadi saya bingung mau ngapain ya. Ya kira-kira seperti itu tadi ya, ulasan saya tentang heater ya. Semoga kalian mengerti, bisa diambil manfaatnya ya. Untuk kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, tunggu apa lagi ya. Ya, sampai di sini video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobis. Dah.